Assalamualaikum semuanya, saya Yilo. Berbeda dari video-video saya sebelumnya, kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai pengalaman pertama saya ketika membantu nasabah Prudential dalam mencairkan klaimnya ya. Jadi kejadiannya itu di tahun 2019 awal, bulan Januari pertengahan, ya, di tanggal-tanggal pertengahan, saya sedang ada urusan waktu itu pergi ke suatu tempat yang mengharuskan saya menggunakan kereta api gitu ya. Namanya juga seorang agent ya, jadi dimanapun kapanpun harus sedia yang namanya brosur ya. Jadi saya lihat tuh sembari menunggu kereta saya datang, saya lihat kanan kiri saya. Kira-kira mana nih yang bisa saya kasih brosur ya. Jadi saya lihat ada seorang wanita duduk juga sama sedang menunggu kereta api datang. Anggap aja ini namanya Mbak Nelly ya. Saya dekati dia, saya kasih brosur. Permisi Mbak, saya mau titip ini. Maksudnya saya mau kasih brosurnya gitu ya. Terus dia tanya, apa ini Mas? Gitu kan. Ini Prudential Mbak. Dia tanya, asuransi ya? Saya bilang, iya betul Mbak, ini asuransi gitu kan. Oh saya udah punya, kata dia gitu kan. Oh saya udah punya, kebetulan saya juga udah jadi nasabah Prudential udah lama, dia bilang. Oh gitu, agennya masih aktif Mbak, saya tanya gitu kan. Kebetulan agennya teman saya sendiri, tapi kayaknya udah nggak aktif deh, soalnya kita juga udah lama nggak kontak-kontakan, dia bilang gitu kan. Ya sudah, dari situ saya tawarkan diri saya untuk jadi agen penggantinya dia. Saya bilang gini, Mbak, kalau memang misalkan teman Mbak udah nggak jadi agent lagi, saya bisa jadi agent pengganti dari teman Mbak. Jadi kalau memang misalkan suatu saat mau butuh bantuan untuk proses klaim atau untuk penarikan dana, penambahan dana dan atau sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cepat karena karena data-data Mbak sudah ada di sistem saya. Saya bilang gitu kan. Oh gitu ya. Yaudah deh. Kebetulan kereta yang dia mau naikin tuh udah datang. Waktu itu dia pengen pergi ke stasiun Sudirman kan. Jadi, Mas kebetulan kereta saya udah datang nih, saya naik duluan ya, saya mau permisi gitu kan. Oh Mbak, yaudah nggak apa-apa. Kalau gitu saya minta nomor HP sama nomor WA-nya aja ya Mbak, supaya kita bisa kontak-kontakan. Nanti kira-kira kapan bisa ketemu lagi gitu kan, atur schedule. Yaudah dia kasih nomor HP-nya, nomor WA-nya. Dia naik kereta api gitu kan. Saya juga masih menunggu kereta api saya datang. Malamnya kebetulan tuh hari Jumat, saya ingat banget. Itu hari Jumat saya malamnya itu saya WA dia untuk atur schedule kapan bisa ketemuan sama dia. Saya bilang begini di WA, Assalamualaikum Mbak, saya Ilo, saya dari Prudential yang tadi pagi ketemu sama Mbak di stasiun kereta. Saya bilang gitu, Mbak, Sabtu Mbak kosong atau enggak? Karena saya berpikir Sabtu atau Minggu kan kalau misal pekerja biasanya kan libur ya. Jadi saya bilang, Mbak hari Sabtu Mbak libur atau enggak? Kalau memang misalkan libur, bisa nggak kita ketemu untuk bahas yang tadi, pergantian agent tadi gitu ya. Isi form untuk diajukan ke kantor pusat. Terus dia balas begini, mohon maaf Mas, kebetulan tenggorokan saya lagi sakit, dia bilang gitu kan. Jadi lagi nggak enak badan, agak-agak nggak enak badan gitu. Saya balas ke dia begini, oh yaudah Mbak, kalau memang misalkan Mbaknya lagi sakit, gimana kalau Sabtu Minggu depannya aja kita atur schedule-nya, saya bilang begitu. Terus dia balas lagi, kalau Sabtu Minggu depan kayaknya juga nggak bisa karena saya lagi ada urusan ke Bandung. Dia bilang kayaknya mau pergi ke Bandung waktu itu, dia bilang itu mau ketemu keluarganya. Oh yaudah Mbak, nggak apa-apa, nanti kita atur schedule lagi aja ya, saya tanya gitu, saya bilang begitu. Nah 2 minggu kemudian saya WA Mbak Nelly lagi karena saya ingat minggu yang lalu dia kan katanya pergi ke Bandung. Jadi saya berpikir minggu ini dia sudah di Jakarta, jadi saya mau atur schedule lagi dengan dia. Saya WA Mbak Nelly, intinya juga sama. Hari Sabtu sekitar jam 5 sore saya available, saya bisa ketemu kalau misalkan Mbak Nelly-nya ada waktu. Tuh saya WA tapi lama gitu, nggak dibalas tuh. Sampai akhirnya Sabtu sore sekitar jam 4 atau jam 5 sore ya, ada balasan dari nomornya Mbak Nelly gitu kan. Yang bikin saya terkejut adalah isi balasan dari WA-nya Mbak Nelly. Isinya tuh begini, mohon maaf, saya kakak dari Nelly. Kebetulan hari Rabu yang lalu Mbak Nelly meninggal dunia. Kira-kira ada urusan apa ya yang bisa saya bantu gitu, apa yang bisa saya bantu. Jadi hari Jumatnya saya WA buat ketemuan hari Sabtu, ternyata Mbak Nelly-nya meninggal hari Rabu yang lalu. Itu yang buat saya shock dan benar-benar kaget mendengar berita itu gitu kan.
kayak masih nggak percaya aja ya, masih nggak percaya 2 minggu yang lalu kita ketemuan di stasiun, atur schedule untuk buat janji pergantian agent, dan ketika itu saya WA, Mbak Nelly udah nggak ada. Agak terkejut, agak kaget, lalu saya bilang, saya balas lagi ke WA-nya Mbak Nelly, saya balas, mohon maaf, saya Ilo dari Prudential, waktu itu sempat ketemu Mbak Nelly. Intinya adalah saya minggu lalu itu mau atur schedule untuk ketemu dengan Mbak Nelly membahas pergantian agent, saya bilang gitu ke kakaknya. Karena balasnya agak lama, saya langsung bilang begini aja, boleh nggak saya telepon karena saya mau tahu nih Mbak Nelly sakit apa sampai akhirnya meninggal gitu. Kita telepon-teleponan, atur schedule untuk ketemuan. Akhirnya besoknya tulisannya saya agak lupa, pokoknya kita ketemu, saya dengan kakaknya Mbak Nelly ketemu, dan di pertemuan itu kakaknya Mbak Nelly cerita, jadi adiknya meninggal pada saat dia ingin sholat asar. Jadi pada saat dia wudhu, selesai wudhu, dia terjatuh, tiba-tiba jatuh gitu, maksudnya tiba-tiba jatuh di musola tempat dia kerja ya, tiba-tiba jatuh waktu ingin sholat asar. Temannya ngelihat kaget, dikira pingsan, dibangunkan ternyata nggak sadar. Nah, sama si temannya ini dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dokter bilang kalau Mbak Nelly ini udah meninggal dunia. Dari situ saya bilang ke kakaknya, yaudah, kebetulan kakaknya itu adalah cowok ya, jadi saya bilang begini, Mas, yaudah gini aja, ini ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk kita nanti ajukan klaim meninggalnya ke kantor pusat Prudential. Jadi waktu itu saya dengan kakaknya bareng-bareng pergi ke kantor pusat untuk mengajukan klaim meninggalnya, bawa dokumen-dokumen yang diperlukan kan. Berapa lama kemudian klaimnya cair, alhamdulillah klaimnya cair, nilainya juga lumayan, dan di situ saya berpikir tidak ada kejadian yang kebetulan, pasti semua kejadian itu atas izin Tuhan. Saya bertemu dengan Mbak Nelly relatif singkat di stasiun kereta api. Entah kenapa saya kasih brosur itu ke dia, entah kenapa saya mendekati dia, entah kenapa saya tawarkan diri untuk menjadi agen penggantinya dia, karena mungkin Allah meminta saya untuk mengurus klaim meninggalnya. Itu yang ada di benak saya waktu itu. Jadi mungkin saya dikirim Tuhan untuk membantu klaim meninggalnya Mbak Nelly. Dan alhamdulillah uang klaimnya cair, dan alhamdulillah bisa berguna untuk orang tuanya Mbak Nelly, yang kebetulan pada saat saya ke rumahnya, saya melihat orang tuanya juga sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah sakit jantung, sakit apa saya agak lupa, pokoknya ada beberapa penyakit ya, sudah punya banyak riwayat penyakit dan membutuhkan perawatan dan pengobatan yang lumayan mahal. Saya berpikir alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Mbak Nelly waktu itu. Alhamdulillah Allah mempercayakan saya untuk mengurus klaimnya. Alhamdulillah klaimnya cair dan bisa berguna bagi keluarganya. Benar-benar kejadian yang singkat, dan saya baru merasakan profesi saya sebagai seorang agen, di mana keluarganya sangat berterima kasih kepada saya. Ibaratnya saya bukan agennya dia, saya juga bukan temannya dia, saya hanyalah orang lain yang kebetulan datang bertemu atas izin Tuhan, bertemu Mbak Nelly.
Dari kejadian itu saya berpikir profesi yang sebelumnya dipandang sebelah mata, profesi sebelumnya yang dianggap mengganggu orang, agen asuransi, sebagai sebagai profesi yang benar-benar jarang diminati orang. Ternyata ada waktu di mana profesi kami bisa membantu keluarga yang ditinggalkan berupa uang klaim untuk bertahan hidup, untuk membiayai pengobatan keluarganya mungkin yang sedang sakit, atau juga mungkin bisa membantu anak-anaknya yang masih kecil untuk melanjutkan sekolahnya. Dari situ saya bersyukur saya menjadi seorang agen asuransi. Saya bersyukur saya telah dipertemukan di bisnis ini, dan semoga saya bisa bertahan di bisnis ini untuk jangka waktu yang lama. Nah, itu tadi pengalaman pertama saya ketika membantu klaim asuransi nasabah Prudential. Mudah-mudahan dari sini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil hikmahnya, dan saya berharap orang-orang yang menonton video ini bisa melihat profesi kami tidak lagi sebagai lalat yang mengganggu, bisa melihat profesi kami dengan kedua mata, tidak dengan sebelah mata. Kalau misalkan video ini bermanfaat, video ini bisa memberikan pandangan baru tentang profesi kami, tentang asuransi, silakan share, silakan komen dan like, subscribe channel saya agar saya tetap bisa memberikan video-video yang bermanfaat di lain waktu. Saya Ilo, and see you.